Halo, selamat pagi teman-teman, saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya mau sharing sedikit dari firman Tuhan yang barusan tadi saya baca. Diambil di Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. 3 ayat ya. Yang berjudul Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, ayat 38, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sepertinya ayat ini, ayat yang ke-38 itu mengatakan hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah yang panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Ya, jubah itu berbicara tentang penampilan kita secara lahiriah. Ya, dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi manusia yang suka menerima penghormatan dari manusia. Mereka dengan penampilan mereka yang lahiriah, dengan tujuan hati mereka tuh suka menerima penghargaan, penghormatan, sanjungan dari manusia gitu. Padahal yang Tuhan inginkan bukan sanjungan, penghargaan, penghormatan dari manusia, tapi Tuhan adalah peninggian daripada Tuhan gitu. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, sama ya, suka dilihat oleh orang lain gitu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata walaupun penampilan mereka mungkin rohani, mereka penampilan mereka baik, saleh dilihat orang, sehingga orang melihat mereka itu menyanjung gitu, menghargai, menghormati. Karena secara lahiriah penampilan mereka tuh baik, suci gitu, benar gitu ya. Namun apa yang mereka lakukan ternyata, saudara-saudara atau teman-teman, yang mereka lakukan adalah mereka menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat gitu. Ya, ternyata secara dari lahiriah mereka perbuatannya sepertinya baik, sehingga orang menyanjung mereka, menghormati mereka ya. Namun yang dibalik semuanya itu, yang orang tidak tahu, ternyata di luar sana yang mereka lakukan adalah menelan rumah janda-janda gitu. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin juga tidak hanya menelan rumah janda-janda, mungkin juga bisa menipu atau merugikan orang lain gitu. Itu juga sama ya, Tuhan tidak berkenan gitu. Karena Tuhan itu menghendaki hidup yang benar gitu, bukan penampilan yang benar gitu. Yang menelan rumah janda-janda ya, mungkin juga menyusahkan orang lain, menipu orang lain ya, itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan itu menghendaki agar hidup kita tuh kudus, hidup kita depan atau di dalam hidup kita. Jadi luar dalam hidup kita itu, hidup kita tuh benar di mata Tuhan. Ya, kita bisa membohongi manusia, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan itu
bisa melihat hidup kita, melihat di dalam relung hati kita yang paling dalam. Tuhan itu bisa melihat. Kalau manusia mungkin bisa dibohongi, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi, saudara-saudara. Terima kasih sudah mendengarkan sharing dari saya. Kita akan berdoa untuk agar firman ini bisa menjadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami Tuhan sharingkan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat, tidak hanya buat diri kami Tuhan, diri saya Tuhan, tapi buat orang, bisa menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan untuk hidup kami, benar-benar hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bukan yang kelihatannya baik Tuhan, tapi benar-benar dari luar maupun dalam hidup kami boleh hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Karena itulah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau tidak suka dengan orang yang munafik Tuhan, tapi Engkau suka dengan orang yang lurus Tuhan, yang jujur Tuhan, yang bukan pendusta. Karena orang yang pendusta tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk hidup kami, hidup yang suci Tuhan, hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Karena Engkau berkata, kuduslah seperti aku kudus. Barang siapa yang tidak kudus, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang terus murni di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami selalu hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar kesaksian ini Tuhan. Bila Tuhan Kau meteraikan di dalam hati dan pemikiran mereka, untuk kami mempunyai hidup yang benar berkenan di hadapan-Mu. Tidak seperti ahli-ahli Taurat Tuhan, yang hanya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Tapi biarlah kami mendapat sanjungan hanya daripada-Mu saja Bapa. Peninggian yang daripada Tuhan, itu yang kami kehendaki, yang kami inginkan. Karena kami rindu untuk Engkau disenangkan Tuhan, untuk Engkau disukakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.